Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Beliau adalah Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak. Tribuners, kurang 2 bulan dari sekarang MotoGP akan berlangsung di Indonesia. Ini suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Pak Hadi, ketika pertama kali Bapak Presiden menunjuk Bapak atau mempercayakan Bapak, memberitahu bahwa menjadi komandan lapangan MotoGP itu, kira-kira apa perasaan Pak Hadi ketika itu? Yang jelas yang pertama adalah kaget. Ya. Kemudian yang kedua senang. Senang. Kaget karena diberi tugas yang saya belum punya pengalaman sebagai komandan lapangan untuk mengkoordinir MotoGP. Sedangkan saya adalah bukan berlatar belakang pembalap. Ya, Pak. Jadi belum tahu istilah-istilah yang ada di sirkuit itu apa saja dan apa yang harus kita siapkan. Yang kedua senang karena saya mendapatkan ilmu baru. Iya Pak. Paling tidak saya tahu bagaimana pernik-pernik persiapan MotoGP itu. Iya, Pak. Itulah yang ada di pikiran dan hati saya. Iya. Jadi kaget dan senang, Pak. Nah, ketika Pak Hadi menjadi Panglima TNI ini kan sudah berkali-kali Pak datang ke Lombok, Indonesia Barat, keliling Indonesia dalam berbagai kesempatan ini. Pak Hadi punya kesan apa tentang Lombok dengan adanya sirkuit Mandalika, Pak? Iya, saya ketika dilantik menjadi Panglima TNI, saya langsung mengadakan satu event besar juga sebetulnya. Iya. Adalah maraton internasional di Mandalika. Oh ya. Iya, karena saya melihat bahwa Mandalika memiliki potensi yang luar biasa untuk dijual ke internasional sebagai destinasi premium. Ya, Pak. Oleh sebab itu tahun 2018 langsung saya adakan, saya mengundang pelari-pelari dari seluruh dunia untuk bisa berkumpul di Mandalika ini dan melaksanakan lari maraton 10K. Dan sukses, banyak yang datang, termasuk beberapa negara yang memang memiliki pelari yang ulung, datang semuanya. Iya, Pak. Pak, kemarin itu tanggal 13 itu kan ada peristiwa yang menarik, itu luar biasa perhatian dari masyarakat dan netizen. Iya. Pak Presiden kita itu menjajal jalan bypass dari sini sampai dengan di Mandalika, dan itu, waduh, itu trending topik betul, bukan hanya dalam negeri tapi menjadi isu yang juga dipublikasikan oleh dunia internasional. Kami dari media sudah pasti ini kan dukungan yang luar biasa beliau terhadap kesuksesan MotoGP Mandalika. Mungkin ada pesan-pesan beliau setelah menjajal jalan itu, Pak, karena ini transportasi ini kan salah satu isu utama juga kepada Pak Hadi sebagai Panglima ini. Ya, memang perintah Bapak Presiden kepada saya sebagai koordinator lapangan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pada saat pelaksanaan WSBK itu perlu mendapatkan perhatian. Di antaranya adalah pintu gerbang tamu dari luar negeri maupun dari dalam negeri datang apabila menggunakan pintu masuk bandara internasional. Yang pertama kali dilihat adalah begitu keluar dari terminal adalah bagaimana Mandalika, apakah ini udah bagian dari Mandalika? Kesan yang harus kita tanam, kita jual adalah melihat bundaran depan bandara. Oleh sebab itu, di situ ditata dengan pepohonan yang hijau dan warna-warni, warna kuning, warna merah dari bunga bougainville. Kemudian belok kiri juga harus bisa melihat bahwa median jalan ada tanaman-tanaman yang bagus, kiri kanan jalan ada rumput hijau dan ada warna merah, kuning, bougainville. Nah, inilah yang menjadi keinginan Presiden, termasuk bukit-bukit semuanya. Jadi pemandangan ketika para penonton masuk ke wilayah
Mandalika khususnya di sirkuit itu sudah dimanjakan dengan keindahan. Keindahan sawah membentang, jalan yang halus, bukit-bukit yang hijau, sampai dengan di bundaran yang ada di Sunggung. Bundaran Sunggung pun sudah mulai terasa, oh kita sudah masuk wilayah sirkuit karena di sana akan dipasang patung sepeda. Ya. Dan dari Sunggung ke sirkuit hanya kurang lebih 2,5 kilo, dekat sekali. Itu pun kiri kanan sudah disuguhin dengan bukit-bukit yang hijau, kemudian jalan dengan 4 jalur sampai dengan sirkuit Mandalika. Itulah yang kemarin dirasakan oleh Bapak Presiden, dicek secara langsung dan memberikan pengarahan kepada saya termasuk kementerian itu supaya bisa segera menata sesuai dengan keinginan untuk bisa kita jual ke luar negeri. Inilah Indonesia. Hijau royo-royo dengan bunga yang warna-warni dan alam yang indah. Seperti itu. Kira-kira yang langkah spesifiknya apa Pak dalam konteks penataan ini dalam waktu yang tersisa, waktu kita kurang lebih 2 bulan ini tadi? Ya, memang secara holistik ya, secara umum penataan itu banyak yang kita terus lakukan. Di antaranya adalah pelayanan-pelayanan untuk penonton. Kita ambil saja hal yang harus kita terus kerjakan adalah di wilayah sirkuit area. Sirkuit area itu ada tier 1, itu adalah pedok area, bagaimana penataan parkir, ya, kemudian bagaimana tempat bongkar pasang sepeda motor, bagaimana tempat kedatangan barang-barang mereka, kontainer mereka, ya, kemudian bagaimana tempat uji dan sebagainya, belajar dari PSBK. Kemudian bagaimana sirkuitnya, jangan sampai nanti banjir, ya, kita bikin double untuk drainase maupun drainase di sebelah luar maupun di sebelah rumput itu kita buat. Kemudian kita simulasi air apabila masuk kita buang ke drainase apabila penuh masuk ke lagun. Menuju lagunnya pakai apa? Kita pakai pompa air dengan kecepatan sekian kubik sehingga di sana tidak sampai mengenang. Di sini sudah kita masukkan ke lagun. Itu kemudian kita juga lihat bukit-bukit yang mungkin belum hijau atau belum berwarna-warni, kita tanam, kita rapikan semuanya. Kemudian fasilitas-fasilitas untuk UMKM baik di dalam, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang nantinya mendukung kegiatan MotoGP ini supaya bisa lancar. Itu kita perbaiki dan kita melihat permasalahan ketika WSBK. Ada WSBK itu ada satu guru yang luar biasa. Ya, betul, Pak. Sehingga jangan terulang lagi permasalahan-permasalahan kecil. Itulah yang kita antisipasi semuanya. Termasuk di luar. Di luar ya adalah pintu-pintu masuk untuk penonton juga kita perhatikan. Penonton masuk dari luar, dari mana saja? Oh, dari Pelabuhan Gilimas, dari Pelabuhan Lembar, dari Pelabuhan Bangsal, dari Pelabuhan Kayangan, dari BIL, Bandara Internasional. Kemudian kalau ke sini naik apa supaya tidak crowded seperti WSBK. Dari tempat-tempat itu kita siapkan adalah shuttle bus, sehingga mereka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian masyarakat tidak tahu, terus saya naik shuttle bus dari mana? Kita beritahu pada waktu nanti talk show adalah bagi yang menginap di Lombok bisa naik shuttle bus di Islamic Center atau Bandara Lama, Bandara Selaparang. Kita siapkan. Kalau Bandara BIL sendiri jelas begitu turun sudah ada shuttle, sudah ada shuttle busnya. Nah, kemudian yang terus kami dari Gilimas gimana? Gilimas kita siapkan shuttle bus juga. Ya, nanti ketika masuk pintunya kan di bundaran ini bandara. Pak. Kalau yang belok kiri lewat bypass itu masuk parkir timur, belok kanan itu adalah masuk ke Sengkol. Itu nanti di parkir barat. Kita atur seperti itu. Ini. Jadi kemungkinan terus ada pertanyaan, gimana nanti kalau ada yang lepas pakai kendaraan pribadi? Ya kita upayakan jangan pakai kendaraan pribadi. Tapi kalau udah sampai sana, ya sudah kita siapkan parkir. WSBK kemarin kan penonton sudah sangat dimanjakan, Pak. Kebetulan juga ada di sana, jadi memang itu sebuah uji coba boleh dibilang yang sukses luar biasa. Jadi kali ini akan lebih dimanjakan lagi. Kita manjakan, karena sebagai destinasi premium ya kita Pak. Harus konsisten ini loh seperti ini. Iya, Pak. Mungkin satu lagi, Pak. Ini terkait dengan prokes juga, Pak. Dia sekaligus mitigasi bencana, karena mesti memberi jaminan kepada
dunia internasional ya kepada siapa saja bahwa kita memang siap tentu dari sisi karena sekarang masih dalam kondisi COVID-19. Itu seperti apa Pak Adi? Ya, kalau di dalam negeri sendiri di wilayah NTB untuk vaksinasi dosis pertama sudah 85%. Ya. Kemudian dosis kedua sudah mendekati 70%. Kemudian apalagi sekarang sudah masuk kepada anak-anak. Ya. Oleh sebab itu kita terus percepat vaksinasi dosis kedua, bahkan untuk booster. Kemarin sudah saya koordinasikan dengan Pangdam dan Pak Kapolda dan Kadinkes bahwa untuk booster kita akan segera selesaikan di wilayah-wilayah penyangga. Ya, Pak. Di sekitar sirkuit Mandalika, di sekitar KIK lah. Ya, ada 5 desa penyangga, kita laksanakan booster dulu, kemudian di 5 pintu gerbang bandara ini seluruh pegawai kita booster, kemudian di wilayah Gilimas seluruh pegawai kita booster, Lembar kita booster semua, kemudian Bangsal kita booster, Kayangan kita booster, termasuk seluruh pegawai kita booster, sambil kita juga menyelesaikan dosis yang kedua. Nah, bagaimana dengan PPLN? PPLN kita akan laksanakan karantina dengan sistem bubble. Kita menggunakan travel bubble. Travel bubble ya Pak. Travel bubble, kita akan minta hasil PCR 2 hari sebelum masuk ke Indonesia. Ya. Nah, di sini sudah kita simulasi memberikan kemudahan dengan sistem bubble itu. Di Indonesia kita siapkan area bubble di bandara, area bubble di hotel, kemudian area bubble di tier 1 di pedok. Pegawai-pegawai yang ada di bandara itu juga 2 hari sebelum kedatangan mereka sudah di PCR. Kemudian pegawai-pegawai yang ada di hotel juga 2 hari sebelum kedatangan mereka sudah di PCR dan tidak boleh kemana-mana, harus tetap di hotel saja. Nah, datanglah mereka ke landing di bandara internasional, setelah itu mengikuti prosedur sesuai dengan aturan. Masuk, mereka akan dicek di IHC oleh Kementerian Kesehatan di situ ya, untuk ngecek peduli lindungi secara internasional dan sebagainya. Di IHC itu sudah selesai, mereka akan berputar menuju ke imigrasi. Imigrasi tentunya sudah kita selesaikan semua ya, para pembalap dan official. Setelah itu mengambil barang keluar menuju ke ECD, adalah masalah customer. Selesai itu mereka langsung masuk ke pick-up zone. Dari pick-up zone naik kendaraan yang sudah kita steril dengan sopir yang sudah di PCR menuju hotel. Dari hotel kita swab. Kita swab, tidak boleh keluar sebelum ada hasilnya. Setelah ada hasilnya, maka mereka sudah dinyatakan negatif, maka boleh mereka menuju ke tier 1 dalam rangka mempersiapkan kendaraan-kendaraan mereka. Kemudian pertanyaan, bagaimana kalau ada yang memang dicurigai dia positif? Kita akan karantina. Karantina di mana? Adalah di hotel itu di lantai paling atas. Katakanlah lantai 7 itu dikosongkan, dikarantina di situ. Bagaimana petugasnya? Kita sudah siapkan petugas, dibantu juga dari dokter yang selama ini menangani Wisma Atlet di Jakarta. Sudah sangat berpengalaman. Sudah sangat berpengalaman. Mungkin hanya 4-5 dokter dari sana. Tenaga yang lain adalah tenaga dari kesehatan yang pernah dididik sebanyak 275 nakes itu. Waktu itu adalah dalam rangka juga melayani MotoGP tahun 2022. Itu kan diundur sebelumnya kan 2021 ya, itu mereka akan kita gunakan. Dan ini sangat penting karena kita akan bagi nakes itu di hotel, kemudian di pedok area, termasuk juga di bandara, ngawasi mereka. Jadi kita menggunakan travel bubble dan itu sama aja dengan karantina, sama. Oke, Pak Adi, mungkin terakhir ini pernyataan kira-kira kepada Tribuners dan seluruh pemirsa, mungkin apa jamin dari sebagai komandan lapangan MotoGP Mandalika 2022 ini, apa mungkin ada statement terakhir dari Pak Hadi? Saya kira saya akan terus memperbaiki kekurangan ketika pelaksanaan WSBK, sehingga para penggemar balap MotoGP silakan
datang ke Mandalika untuk menyaksikan baik pramusim maupun musim itu sendiri melalui jalan darat, jalan laut, jalan udara, semuanya sudah kita persiapkan, dan jalan menuju ke Mandalika juga semuanya sudah kita perbaiki, dan kita akan atur supaya tidak terjadi crowded, dan kita semua akan membuat penonton senang, datang dengan nyaman, menonton dengan nyaman, dan kembali ke rumah dengan nyaman. Baik. Demikian Tribuners, wawancara eksklusif kami dengan Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022, Bapak Hadi Cahyanto. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya pada kesempatan ini. Ya. Jumpa lagi. Sukses Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Ya.